Hai semuanya, apa kabar? Welcome to my channel ya. Jadi pada video kali ini aku akan memberikan sebuah reading asmara untuk zodiak Libra ya. Sun, Moon, dan Rising untuk periode bulan Juli 2020. Jadi reading kali ini berlaku untuk single maupun couple, jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisi teman-teman di sini. Oke? Kalau begitu langsung kita mulai ya untuk reading kali ini. Jadi sebentar ya kartunya dikocok dulu sebelum kita mulai. Oke? Oke. Oke, sekarang kita mulai ya. Yang pertama ada kartu 6 cawan, terus 10 cawan, 6 pedang, Ace of Cups, 9 pedang, The Magician, The Devil, Knight of Cups, Knight of Swords, dan The Hierophant. Oke, terus tema kalian untuk bulan Juli 2020 nanti adalah kartu The World. Oke, bagus sekali energinya. Dengan kartu The World ini, beberapa dari kalian untuk sepanjang bulan Juli nanti mungkin akan siap untuk memasuki sebuah fase baru ya, sebuah fase tahapan ataupun siklus baru dalam hubungan asmara menuju kondisi yang lebih baik lagi ya. Ada sebuah peningkatan dalam hubungan asmara di antara kalian berdua. Ini berlaku bagi yang lagi single maupun couple ya. Di sini kalian siap, jadi hati kalian tuh siap ceritanya untuk memasuki sebuah fase siklus lembaran cinta yang baru lagi bersama dengan seseorang. Misalnya bagi yang lagi single, mungkin di sini kalian tiba-tiba suka dengan seseorang yang baru ya, ingin memulai PDKT dengan dia ya, ingin memulai melakukan penjajakan, pendekatan, ingin mengenal lebih dalam orang yang kamu sukai tersebut ya. Ini jadi ceritanya begitu bagi yang lagi single ya, ingin memasuki sebuah lembaran hidup baru ya. Terus bagi yang lagi couple hampir sama, mungkin kalian berdua di sepanjang bulan Juli nanti siap untuk membawa hubungan kalian berdua ke jenjang yang lebih tinggi lagi ya, misalnya mungkin ke jenjang pernikahan ataupun lebih serius lagi dalam memperbaiki hubungan di antara kalian berdua. Jadi intinya ada sebuah lembaran fase ya, siklus yang baru dalam hubungan cinta yang akan kamu jalani di sepanjang bulan Juli nanti ya. Jadi perlu untuk selalu berpikiran positif. Terus di bawahnya ada kartu The High Priestess. Jadi beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Pisces ya. Terus selain itu, dengan kartu The High Priestess, jangan lupa untuk selalu menggunakan feeling dan intuisi kalian ketika dihadapkan ke dalam sebuah kesulitan ataupun masalah dalam hubungan asmara. Ya, di sini kalian perlu untuk menggunakan intuisi sebelum mengambil keputusan dalam hubungan asmara ya. Dan dengan kartu The World tadi, di sini kalian perlu untuk lebih sabar ya, lebih pelan-pelan ketika harus mengambil keputusan. Gunakan intuisi ketika ingin memasuki sebuah fase lembaran hidup yang baru, lembaran cinta yang baru dengan seseorang di dalam bulan Juli nanti. Oke? Terus di bawahnya ada kartu Queen of Pentacles dan kartu 10 tongkat. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Taurus, Virgo, Capricorn ya. Selain itu kartu ini melambangkan keluarga, pekerjaan, dan keuangan. Jadi artinya beberapa dari kalian akhir-akhir ini mungkin lagi merasa berat sekali. Berat banget ya ceritanya mungkin ketika harus mengambil sebuah tindakan ataupun keputusan dalam hubungan asmara dengan seseorang. Ini sudah kamu alami akhir-akhir ini ya, sangat tertekan sekali dalam menghadapi pasangan, tertekan ketika harus mengambil keputusan, merasa berat hatinya ketika harus mengambil sebuah tindakan ya, dan sebagainya. Bagi yang lain mungkin bagi yang lagi single, mungkin di sini kalian merasa berat sekali ketika harus mendekati orang yang kamu sukai, tidak tahu harus berbuat apa untuk mendapatkan perhatian dari seseorang akhir-akhir ini ya. Ini sudah kalian alami belakangan ini, jadi perlu untuk selalu berpikiran positif ya. Terus di sini kita mulai dengan dua kartu ya, kartu 6 cawan dan kartu 10 cawan. Jadi kedua kartu ini akan menjadi energi kamu di minggu pertama ya. Dengan kartu 6 cawan ini, Six of Cups ya, beberapa dari kamu di minggu pertama mungkin lagi bernostalgia ceritanya, lagi memikirkan masa lalu ya. Misalnya bagi yang lagi single, mungkin pernah terluka hatinya ya. Di sini kalian masih memikirkan seseorang yang pernah hadir dalam hidup kamu selama ini ya. Terus bagi yang lain, mungkin nggak semuanya seperti itu ya. Dengan kartu 6 cawan, bahkan beberapa dari kamu yang lagi single akan menerima sebuah kabar berita, informasi baru dari orang di masa lalu, dari mantan, dari seseorang yang pernah kamu sukai, dan sebagainya ya. Soalnya kartu ini melambangkan seseorang dari masa lalu. Di sini kalian akan mendapatkan kabar tersebut di minggu pertama ya. Dan dengan kartu 10 cawan di sebelahnya, mungkin di minggu pertama kalian akan mengalami faktor kebahagiaan. Soalnya kartu ini melambangkan kebahagiaan dan kepuasan dalam hati. Jadi ada sebuah rasa kebahagiaan dan kepuasan yang akan kamu alami bersama dengan seseorang ya. Jadi kondisinya cukup bagus di minggu pertama
Ya, di sini kalian merasa puas dengan apa yang kamu miliki, ya, merasa puas ketika berada di dekat dia dan sebagainya. Jadi intinya ada sebuah faktor kepuasan yang akan kamu alami di minggu pertama. Oke? Dan dengan kartu The World tadi sebagai tema utama, mungkin di minggu pertama kalian siap untuk membawa hubungan kalian berdua ke arah yang lebih baik lagi, ke jenjang yang lebih tinggi lagi bagi yang lagi couple. Ya, terus bagi yang lagi single, mungkin dikarenakan ada sebuah kabar yang kamu terima dari mantan, dari seseorang di masa lalu, ya, di minggu pertama yang akan justru membuat kamu siap untuk memasuki lembaran hidup yang baru lagi, lembaran cinta yang baru. Misalnya mungkin siap untuk berbaikan dengan dia kembali, ya, ingin menerima kehadiran dia kembali dan sebagainya. Ya, jadi perlu untuk berhati-hati, ya. Terus ada foundation, ada kartu 6 pedang. Jadi artinya di bulan-bulan bahkan di tahun-tahun sebelumnya, beberapa dari kamu telah memutuskan untuk meninggalkan masa lalu pahit yang pernah terjadi dalam kehidupan asmara kamu. Misalnya mungkin beberapa dari kamu pernah terluka hatinya, ya, pernah ditinggalkan oleh seseorang, pernah dikhianati oleh seseorang dan sebagainya. Dengan kartu 6 pedang di sini kalian lagi fokus dengan masa depan, fokus untuk meninggalkan apa saja yang sudah pernah terjadi di masa lalu. Ya, ini sudah kalian lakukan di selama ini, ya. Terus ada recent past, ada kartu Ace of Cups. Jadi artinya di sepanjang bulan Juni kemarin, beberapa dari kamu mungkin telah menjalani sebuah permulaan yang baru dalam hubungan asmara. Misalnya bagi yang lagi single, mungkin tiba-tiba kamu lagi suka dengan seseorang, ya, memulai hubungan yang baru dengan seseorang, dan sebagainya. Tapi mungkin nggak semua single yang pernah mengalami hal seperti itu. Soalnya kartu ini juga melambangkan energi penyembuhan. Jadi bagi kamu yang lain mungkin sedang menjalani proses healing di sini. Ya, ceritanya lagi ingin menenangkan diri, lagi butuh kesendirian, butuh ketenangan, ya, dikarenakan ingin belajar move on dari seseorang. Ini sudah kamu lakukan di sepanjang bulan Juni kemarin. Dan bagi yang lainnya, dengan kartu ini mungkin perasaan kamu cukup sensitif dan emosional dalam menghadapi orang yang kamu sukai. Misalnya bagi yang lagi couple mungkin cukup sensitif ketika berbicara dengan dia, ya, ketika harus mengemukakan pendapat di hadapan pasangan kamu dan sebagainya, ya, di bulan Juni kemarin. Terus di sebelah atas ada kartu 9 pedang. Jadi artinya di antara minggu pertama menuju minggu kedua, beberapa dari kalian mungkin cenderung overthinking di sini. Terlalu banyak berpikir, ada suatu hal yang masih kamu cemaskan dalam hubungan asmara. Misalnya mungkin lagi mencemaskan kondisi pasangan, mencemaskan kelanjutan hubungan kalian berdua, ya, memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan hati seseorang, dan sebagainya. Jadi ada suatu hal yang masih akan kamu pikirkan di antara minggu pertama menuju minggu kedua, ya. Terus energi kamu di minggu kedua adalah kartu The Magician. Kartu ini melambangkan energi kreativitas yang sangat tinggi, ya. Jadi artinya di minggu kedua pikiran kamu akan kembali kreatif, sangat kreatif sekali untuk menarik perhatian seseorang, ya, yang ada sebuah energi kreativitas yang akan kamu gunakan untuk memperbaiki sebuah hubungan, untuk menyampaikan sebuah pendapat, ya, untuk mencari sebuah solusi dalam hubungan asmara. Sangat kreatif ketika PDKT dengan seseorang dan sebagainya. Ya, di sini kamu akan menggunakan semua cara yang kreatif untuk membujuk dia kembali, ya, untuk menggoda seseorang misalnya. Bagi yang lain mungkin akan menggunakan cara kreatif untuk mendapatkan hati seseorang di minggu pertama. Soalnya dengan kartu The World sebagai tema utama, di sini kalian siap untuk memasuki fase, ya, tahapan baru lagi, siklus yang baru dalam hubungan asmara mungkin terjadi di minggu kedua, ya. Terus energi kamu di minggu ketiga adalah kartu The Devil. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Capricorn, ya. Selain itu, dengan kartu Devil mungkin di minggu ketiga kalian akan mulai terobsesi dengan seseorang. Ya, di sini kalian lagi terobsesi memikirkan seseorang secara terus-menerus di minggu ketiga. Ini berlaku bagi lagi single maupun couple. Selain itu, dengan kartu The Devil perlu untuk berhati-hati, ya. Mungkin ada sebuah masalah rumit yang mungkin akan terjadi dalam hubungan cinta kalian, ya. Di sini kalian cukup merasa stuck pikirannya dan kamu juga ingin bebas secepatnya dari masalah tersebut, ya. Jadi perlu untuk berhati-hati juga. Soalnya kartu ini juga melambangkan sebuah kondisi rumit. Mungkin ada sebuah masalah yang cukup berat yang akan terjadi dalam kehidupan percintaan kamu, ya, di minggu ketiga. Oke. Terus di sebelah sini ada kartu Knight of Cups. Jadi artinya di minggu ketiga nanti orang lain akan menilai kamu lagi ingin mendekati seseorang. Mungkin dengan tujuan untuk berbaikan, meminta maaf, untuk menyampaikan sebuah berita dan sebagainya, ya. Jadi intinya di sini orang lain akan menilai kamu seperti itu di minggu ketiga, ya. Terus di sebelah sini ada kartu Knight of Swords.
Jadi artinya di minggu ketiga nanti di sini kalian sedang berusaha untuk menghindari rasa tergesa-gesa dalam hubungan asmara. Di sini kalian merasa ingin pelan kembali, pelan dalam mencari solusi, ya, pelan dalam berpikir, pelan dalam mendekati seseorang. Di sini kalian intinya tidak ingin terburu-buru ketika harus mendapatkan hati seseorang di minggu ketiga, ya, sangat pelan sekali. Soalnya dengan kartu The Devil di minggu ketiga beberapa dari kamu mungkin lagi terobsesi ingin mendapatkan seseorang secepatnya. Akan tetapi dengan kartu ini kalian mungkin berusaha untuk selalu pelan, tidak ingin tergesa-gesa di hadapan dia, ya. Seolah-olah mungkin di sini kalian ingin menunjukkan perasaan tenang di hadapan orang yang kamu sukai di minggu ketiga, ya. Terus energi kamu di minggu keempat adalah kartu The Hierophant. Beberapa dari kamu mungkin lagi berhubungan dengan zodiak Taurus, ya. Selain itu kartu ini melambangkan sebuah komitmen. Jadi artinya di minggu keempat beberapa dari kamu siap untuk memberikan komitmen kepada seseorang, memberikan kesetiaan kamu. Ya, soalnya dengan kartu The World sebagai tema utama, jangan lupa ada sebuah fase siklus lembaran cinta yang baru yang ingin kamu mulai jajaki, ya, ingin kamu buka, ingin kamu mulai di sepanjang bulan Juli. Mungkin terjadi di minggu keempat. Dengan kartu ini kalian siap untuk memberikan komitmen dan kesetiaan kepada orang yang kamu sukai tersebut, ya, di minggu keempat. Jadi kondisinya cukup bagus, ya, di minggu keempat nanti. Jadi secara umum dengan kartu The World sebagai tema utama, dalam bulan Juli kalian siap untuk bergerak maju ke depan, ya, ke arah yang lebih baik lagi, siap untuk memasuki lembaran cinta yang baru, ya, kehidupan cinta yang baru dalam hidup kamu, ya, untuk bulan Juli nanti. Jadi perlu untuk selalu berpikiran positif, ya, dan jangan putus asa. Oke? Oke, segitu aja, ya, teman-teman. Thank you banget sudah nonton video ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk subscribe, ya, dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Bye.